Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya cintai. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika wajib. Nah, hari ini atau di video ini saya akan menyampaikan satu materi yang mungkin akan sangat bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk menyimak materi hari ini. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan menampilkan satu gambar. Di situ kita lihat dia adalah satu pohon yang terlihat lebih tinggi dibanding pohon-pohon lainnya. Dan yang perlu kalian tahu sebenarnya pohon-pohon di bawahnya itu adalah pohon-pohon yang merupakan pohon-pohon masuk dalam jajaran tertinggi di dunia, tapi dia masih lebih tinggi. Nah, apa itu? Pohon ini dinamakan pohon Hyperon tuh dengan tinggi 115,6 meter dan dia dianggap sebagai pohon tertinggi di dunia. Oke, kalau misalnya kita bandingkan dengan menara-menara yang notabene tertinggi di dunia juga, di situ kita bisa membandingkan dengan Menara Liberty, oke ya. Menara Liberty di sini ternyata lebih tinggi pohonnya. Nah, Menara Liberty dengan Big Ben yang ada di London, itu ternyata pohon ini, pohon tertinggi di dunia itu masih lebih tinggi daripada menara-menara yang dibuat manusia yang itu notabene tertinggi di dunia. Oke, teman-teman. Seandainya menara-menara, karena itu buatan manusia, mungkin dia sudah dirancang dengan ketinggian tertentu. Tetapi pohon tertinggi di dunia itu kan ciptaan yang maha kuasa. Jadi pada awalnya pasti kita tidak tahu berapa ukuran tingginya. Nah, kira-kira kita mendapatkan angka 105,6 meter itu dengan cara apa? Apakah mungkin kita mengukurnya dari bawah dengan meteran? Kan tidak mungkin rasanya. Oke, pernah nggak kita berpikir tentang itu? Gitu. Nah, dari materi kita sebelumnya kita sudah belajar tentang trigonometri ya. Salah satu fungsi trigonometri yaitu untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini gitu yang tidak memungkinkan manusia untuk mengukur secara langsung. Oke. Dengan trigonometri kita bisa melakukan dua cara untuk mengukur ketinggian pohon ini. Oke. Dengan ilustrasi ini, oke. Bisa dengan kita sebagai manusia itu bisa mengukur antara jarak kita berdiri dengan pohon yang akan kita ukur. Oke. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan suatu alat namanya klinometer. Kalau kalian sudah pernah lihat, nanti kalian bisa cari di internet klinometer itu seperti apa. Nah, klinometer fungsinya dia adalah untuk mencari besarnya sudut ini. Kalau kita tahu oh ini jaraknya berapa, sudutnya ini berapa, maka kita bisa menentukan tinggi pohon ini. Tentu saja dengan perbandingan trigonometri sederhana. Kalau kita lihat dia itu selalu membentuk sudut siku-siku. Artinya kalau ini sudutnya, berarti ini sisi depan, seperti kemarin ya sisi depannya, dan kita juga mengetahui sisi sampingnya yang kita ketahui sebelumnya. Dengan seperti itu kita bisa menggunakan satu perbandingan trigonometri dan menemukan hasilnya. Cara lain untuk mengukur tinggi tersebut bisa dengan pemantauan dari atas. Mungkin di sana medannya tidak memungkinkan kita untuk mengukur jarak di pegunungan atau di jurang atau apa gitu. Nah, kita bisa mengukurnya dengan misal kita mengendarai pesawat atau helikopter, kita juga bisa dengan cara yang sama. Yang tentu saja kita harus mengetahui jarak antara puncak pohon dengan kita, gitu ya. Pasti sudah ada sekarang alat yang mengukur jarak, jelas sudah ada. Lalu kemudian kita menggunakan klinometer lagi untuk menentukan sudut. Sudut ini berdasarkan penglihatan kita. Kita bisa membidik pangkal pohon sehingga nanti klinometer itu sendiri yang akan menunjukkan berapa sudutnya. Begitu. Mungkin kalau di waktu-waktu normal kita bisa mempraktekannya secara langsung, melihat objek-objek di sekitar kita dan mengukurnya secara langsung. Tapi sementara kita belajar lewat video ini dulu gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh saja.
Nantinya soal-soal di sini adalah soal-soal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kemudian dengan konsep trigonometri akan bisa kalian tentukan ukurannya. Gitu. Oke, sekarang coba perhatikan soalnya. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan sudut depresi 30 derajat. Jarak antara objek dan mercusuar adalah berapa? Tuh. Sebelum kita gambar atau mungkin kita kerjakan, kita lihat di sini ada satu istilah baru. Oke. Iya. Sudut depresi. Apa itu sudut depresi? Nah, sebenarnya gini, dia itu ada dua nanti. Ada yang namanya sudut elevasi, ada yang namanya sudut depresi. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya adalah kalau sudut elevasi itu yang melihat, posisi orang yang melihat itu ada di sebelah bawah. Dia melihatnya ke atas gitu. Tapi kalau misal sudut depresi berarti dia posisinya melihat dari atas, dari menara atau mungkin dari pesawat dan lain sebagainya. Objek yang dilihat ada di bawah, gitu ya. Tuh. Membedakannya sangat mudah sekali gitu. Artinya kalau elevasi berarti yang melihat ada di bawah, kalau depresi melihatnya ada di atas. Dan kita ambil artinya dari garis pandang itu, garis pandang misalnya ya, yang biasanya dia menjadi sisi miring tuh, nanti kita ambil sudut dengan sisi horizontal. Sisi horizontal itu yang mendatar gitu ya. Jadi ini sisi horizontalnya, ini sudutnya, ini juga sama, ini sisi horizontalnya sehingga kita mendapatkan sudut. Gitu. Itu tentang elevasi dan depresi. Sekarang kita buat sketsa dari contoh soal ini menggunakan gambar agar lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, di sini saya mempunyai gambar sesuai dengan soal. Di situ ada suatu mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter ya. Jadi tinggi mercusuar itu sama saja dengan garis yang ada di sebelah sini kan gitu. Nah, kemudian di sini mengamati berarti posisinya dari atas mercusuar dengan sudut depresi seperti tadi, yang namanya sudut depresi berarti yang melihat posisinya ada di atas, objek yang dilihat ada di bawah. Oke, sudut yang digunakan untuk melihat adalah 30 derajat. Di sini yang ditanyakan adalah jarak antara objek dengan mercusuar. Jaraknya kan sebenarnya yang bawah sini. Oke. Tapi nanti kita juga bisa menyamakan dengan ini. Tuh. Ini kan yang bentuknya segitiga siku-siku kan ini ya. Oke. Oke. Nah, yang pertama kita cari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dulu, kita bandingkan di sana. Coba perhatikan sekarang, di sini yang diketahui adalah 45 akar 3 sebagai tinggi mercusuar. Kalau di segitiga siku-siku terhadap sudut 30 derajat, maka dia berposisi sebagai sisi depan. Sedangkan yang ditanya itu kan jarak. Jaraknya di sini itu kan sama saja dengan sisi samping sudut. Oke. Dari yang diketahui dan ditanyakan, yang diketahui sisi depan, yang ditanyakan sisi samping. Maka kita bisa menentukan nanti fungsi perbandingan apa yang akan kita gunakan. Kalau dia depan dengan samping, berarti perbandingan yang berkaitan dengan depan dan samping apa? Oh, tangan. Karena tangan itu kan depan banding samping, kan? Depan bagi samping, tan bisa. Sehingga kita pakai tangan. Tapi nanti tidak mesti tangan, kita tergantung nanti apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Bisa pakai sin atau cos, begitu. Atau mungkin perbandingan-perbandingan yang kebalikannya itu. Oke, tapi untuk sin, cos, dan tan saja sebenarnya sudah cukup bisa, gitu ya. Oke, di sini adalah tan alfa itu sama dengan depan dibagi samping. Alfa itu kan sudut, berarti nanti kita masukkan sudutnya. Sudutnya di sini 30 derajat. Sehingga kita memperoleh seperti ini, tan 30 derajat. Depannya siapa? Depannya adalah 45 akar 3 tadi. Lalu yang namanya samping di sini kita cari. Saya misalkan di situ sebagai X, gitu ya. Lalu kalian boleh buka tabel atau mungkin ada yang sudah hafal, tangen 30 itu berapa? Kalau di tabel tertulis di situ adalah sepertiga akar 3.
Tapi di sini saya menulisnya akar 3/3 karena sama ya. Akar yang ada di sebelah kanan itu kan miliknya yang atas. Berarti 1 akar 3/3. Saya tulis seperti ini. Oke, ini. Lalu kalau bentuk pecahan sama dengan pecahan, maka kita bisa menyelesaikannya dengan kali silang. Akar 3 dikalikan X, lalu 3 dikalikan 45 akar 3. Sehingga menjadi seperti ini. Akar 3X sama dengan 3 kali 45 itu 135. Jadi akar 3X sama dengan 135 akar 3. Tujuan kita adalah mencari X, sehingga di situ akar 3-nya kita bawa ke kanan sebagai pembagian. Ternyata akar 3-nya di situ bisa disederhanakan, hilang ya. Nah, kita mendapatkan nilai X itu 135. Nah, dengan demikian, karena ini tadi soal cerita, maka harus kita akhiri dengan kesimpulan sesuai apa yang ditanyakan. Dia ditanyakan jarak antara objek dan mercusuar, sehingga jarak mercusuar dengan objek adalah 135 meter. Nah, itu untuk contoh 1, sederhana ya. Sekarang kita beranjak ke contoh kedua. Dengan 2 contoh ini saya harap nanti kalian sudah bisa berimajinasi sendiri, dan nanti kalau misal ada soal yang menggunakan konsep trigonometri, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, di sini ada seorang anak bermain layang-layang. Panjang benang yang digunakan 15 meter dan tinggi anak 1,5 meter. Jika sudut elevasi yang terbentuk saat anak memandang layang-layang yang terbang adalah 30 derajat, maka ketinggian layang-layang dari permukaan tanah adalah berapa? Gitu ya. Muncul lagi istilah tadi depresi, sekarang elevasi, sudut elevasi. Tadi kita ingat sudut elevasi adalah saat yang memandang itu dari bawah. Gitu. Nah, kita buat sketsanya sekarang. Sederhana saja ya, ini anak-anaknya dengan tinggi. Nah, ini perhatikan, ada tinggi badan. Karena kalau kita melihat itu kan dari mata ya, artinya bukan dari kaki, bukan mata kaki, tapi mata di atas. Maka kita perlu mempertimbangkan tinggi badan kita nanti. Ini tinggi badan, karena apa? Karena yang kalau kita ambil garis horizontal seperti ini, maka dia otomatis segitiga siku-sikunya bukan dari bawah. Alasnya tidak di bawah, tetapi hanya dari mata. Artinya yang kita analogikan sebagai tinggi badan kita, begitu saja. Walaupun mungkin memang tidak akurat sedikit, tapi kekeliruannya hanya sedikit. Ini layang-layangnya. Jadi sudut elevasinya 30 derajat. Jadi sudut antara garis pandang dengan sisi horizontalnya 30 derajat gitu ya. Dia kan memandangnya seperti panjang seperti talinya ini arahnya. Oke. Lalu di sini panjang tali yang digunakan adalah 15 meter. Oke. Meskipun kita mengabaikan mungkin talinya lendong atau apa itu urusan apa ya? Artinya kita mengabaikan error-error itu gitu. Oke, nah sekarang perhatikan. Yang diketahui adalah sisi miring. Oke, yang dicari adalah sisi depan. Berarti kita harus mencari hubungan antara miring dan depan. Miring depan, depan miring, dibalik-balik tidak masalah. Dia menggunakan perbandingan yaitu sinus, gitu ya. Depan bagi miring, kan kita tahu yang namanya sin demi sin, depan bagi miring. Oke. Sin siapa? Karena sudutnya di situ 30 derajat, jadi nanti manut sudutnya. Kalau sudutnya di situ 30 derajat, ya berarti kita pakai sin 30 derajat. Sin demi depan miring, depannya itu si X, miringnya 15. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. X per 15. Nah, kemudian sin 30 itu setengah, ingat ya. Lalu X per 15 tadi seperti yang di atas, kita sama di sini yaitu menggunakan perkalian silang. 1 kali 15, 2-nya dikalikan X. Sehingga kita memperoleh 2X sama dengan 15. Ini posisinya mau 15 yang di depan dulu atau 2X yang di depan dulu, silahkan, nggak apa-apa. Sama saja. Oke, sehingga kita memperoleh X-nya 15 bagi 2.
yaitu 7,5. 7,5 itu dari sini ya teman-teman, dari sini ke sini itu 7,5. Oke. Nah, berarti otomatis dari 7,5 itu harus kita tambahkan 1,5 meter. Jadi, ketinggian layang-layang adalah 7,5 tambah 1,5 yaitu 9 meter. Nah, begitu untuk materi hari ini. Saya rasa gambarannya itu saja. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian sehingga suatu saat kalau misal materi ini digunakan benar-benar untuk dalam kehidupan, kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan perlu kalian ketahui yang namanya alat pengukur sudut atau klinometer itu bisa dibuat secara sangat sederhana atau bisa kalian menggunakan HP. Di HP ada beberapa aplikasi untuk klinometer. Silahkan nanti dicari-cari di Play Store untuk mencoba. Begitu ya. Untuk hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.